Hey, halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Desember 2021 ya, dan ini untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini, pembacaannya bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang sedang berurusan dengan kamu ya, dan energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Oke. Jadi kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu ya. Dan kalau kamu ingin untuk konseling sama aku, silahkan klik link di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling, personal reading ya, secara spiritual, tarot, psikologi, dan astrologi Vedic atau Hindu. Oke. Kita lihat energi untuk Desember 2021 ya, untuk Gemini. Oke. Oke, ada satu flip card di sini ya. Ada synchronicity. Your prayers and question are being answered by synchronistic event. Notice them in order to increase their flow. The alchemy, you have the Midas thoughts right now, and every project you begin turns to gold. Lalu ada worthiness, know that you deserve to receive good in all ways. Dan di the bottom of the deck ada time to move on. It's time to let go of the old and worn out so that the new can come in. Oke, bagi kalian yang mengerti bahasa Inggris, kalian pasti mengerti banget apa maksud dari main theme-nya ini atau tema utama dari kartu di the bottom of the deck-nya. Nah, ini energi yang ngasih lihat banget ya, kalau memang kamu harus melepaskan apapun yang udah memang tidak berlaku saat ini ya. Aku itu yakin banget dengan synchronicity, dengan apapun yang terjadi saat aku membuka energi seperti ini, walaupun general ya, ataupun apapun yang terjadi sebelum aku baca atau energi yang terasa saat aku baca ya. Apa yang kurasakan memang sebelum ini aku ngerasa energi yang sangat benar-benar ditinggalkan, benar-benar dibuang ya, energi yang seseorang kayak merasa tidak berharga. Namun makin kesini akhirnya lebih bisa menerima ya. Kalau memang saatnya untuk moving on, saatnya untuk bangkit, saatnya untuk keluar. Mau nggak mau sampai kapanpun menunggu orang yang di masa lalu nggak akan pernah benar-benar bisa sesuai seperti yang kau mau. Dia benar-benar datang ataupun tidak ya, kita nggak tahu, ibaratnya gitu. Jadi kayak memang udah jalannya untuk mengikhlaskan. Jadi aku ngerasain energi ikhlas banget di sini ya, dimana seseorang akhirnya mencoba yakin dan percaya kalau memang saat ini ya untuk pelepasan. Energi keikhlasan ya, mau orang lama ya, pelepasan orang yang lama di sini, ataupun orang yang ya mungkin bukan orang lama yang dia cuman singgah sebentar, yang cuman kayak ngasih rasa sedikit aja namun tiba-tiba pergi begitu aja ya. Ngasih banget, lihat ke aku energinya gimana. Bentar ya, sorry, suara kendaraannya gede banget tadi, jadi lebih baik aku cut videonya. Jadi seperti aku bilang ya, keikhlasan, pelepasan ya, mau gimana pun yang terjadi masa lalu memang harus dilepasin ya. Karena aku ngerasain seseorang sangat-sangat stuck di kesakitan di masa lalu ya. Dan jawaban dari doa-doa kamu sebenarnya muncul ya, memang untuk melihat berharganya diri kamu ya. Dengan begitu kamu layak dapat yang jauh lebih baik. Cuman ya kuncinya untuk lepasin semuanya, real moving on ya. Kita lihat oracle keduanya.
ada Aquarius, Saturnus, oke. Dan ada Leo. Dan di the bottom of the deck-nya ada Pisces. Pisces adalah energi yang paling ibarat sudah self-higher, self-conscious, yang paling spiritual energinya untuk kita lah. Nggak mesti harus zodiak Pisces sudah pasti spiritual, no ya, bukan itu maksud aku. Ada yang mungkin pak zodiaknya itu namun dia belum tentu spiritual, namun energinya pasti membawa seseorang untuk ke arah spiritual, namun pilihannya tetap di orang yang menjalani itu sendiri, orangnya juga naungan zodiak Pisces. Jadi memang seperti itu ya lah yang terjadi energinya, dimana aku ngelihat untuk keikhlasan, untuk melihat semuanya dari sudut pandang yang lebih surrender ya, lebih ikhlas dengan apapun yang udah terjadi ya. Dan semesta ngasih lihat banget ke kamu ya, kalau kamu berharga dan kamu gak perlu sibuk mikirin apa yang di luar diri kamu, yang apa yang gak penting untuk kamu. Mau orang itu pergi, mau orang itu kembali, it doesn't matter ya, kamu tetap berharga. Energi itu yang mau dikasih lihat Tuhan ke kamu, semesta ya, perasaan kamu. Karena di sini ada kekerasan hati, dimana memang Saturn, planet karma, udah mengambil semua yang memang gak pantas untuk kamu, dan apa yang sia-sia untuk kamu, gak serve kamu di kehidupan sekarang. Itulah kenapa semesta ambil orang-orang yang lewat gitu aja ya, yang kamu rasa kamu menyanyiakan dia, mungkin dia orang yang tepat. No, dia bukan orang yang tepat kalau kamu gak memilih dia, dan dia gak memilih kamu, kalian gak ada ketemu waktunya, ya berarti dia bukan orang yang tepat. Sesimpel itu ya. Jadi memang ada seseorang cukup keras hati di sini ya, kayak pengen tahu, itu sangat apa ya, intens banget rasanya, deep banget untuk pengen tahu semua jawaban dari semua pertanyaan dalam hidupnya dia. Namun makin kesini dia bakal paham, entah kamu atau dia, gak semuanya bisa kita jawab. Kedua, biarkan satu pertanyaan atau dua ataupun berlebih, Tuhan yang jawab sendiri dengan waktunya nanti ya. Ya tugas kita selain hidup sebaik-baiknya ya, hanya untuk menjadi apa adanya, yaitu moving on ya. Kita lihat tarotnya. Untuk Gemini ya, ada Ace of Pentacles, ada Knight of Cups, Knight of Pentacles, dan ada Four of Wands. Jadi pesan semesta ke kamu, ya ikhlasin apapun yang terjadi, mau di masa sekarang, di masa lalu, apa yang dia pikirkan, apa yang dirasakan tentang kamu ya, itu bukanlah hal yang utama untuk jiwa kamu. So lepasin semua, ini waktunya untuk moving on, ini waktu untuk ngelepasin, tinggalkan semua yang memang toxic bagi. Ingat ya, Gemini di sini aku bisa ngeliat kamu bisa minum racun ya untuk diri kamu sendiri tanpa kamu sadari ya, dan kamu bisa sakit nantinya. Six of Pentacles, aku ngerasain banget energi kepo tentang apa yang Knight of Swords yang berlaku dalam hidup mantannya atau siapapun yang dia pikirkan ya. Bisa jadi dia yang sangat terobsesi untuk tahu gimana kabar kamu saat ini, sampai buat dia stres, depresi ya,
kepo sana sini ya, dengan apapun semua yang terjadi saat ini. Hangman, wow, I'm sorry banget aku ngerasain seseorang yang digantung banget oleh masa lalu, digantung banget oleh keadaan. Orang yang bener-bener jalan di tempat ya. Jadi semakin kamu jalan di tempat, semakin kamu sibuk dengan apa yang di luar diri kamu saat ini ya, Gemini ya, bakal memperlambat perjalanan spiritualnya kamu. Itu yang aku lihat. Sesuatu yang memang udah untuk kamu, Nine of Cups sih, bakal tertuju dan nyampe ke kamu saat waktunya tiba ya. Namun ibaratnya Page of Wands kayak gini loh, saat kayak orang tua kita masak untuk kita ulang tahun misalnya gitu, atau siapapun yang spesial dia masak kue untuk kamu, namun kamunya selalu tanya apa bahannya, kapan jadinya, bla bla bla, aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini. Kamu mencoba ngontrol, kamu coba untuk ngatur semuanya. Dan orang yang memasak yang dari tadi itu ikhlas, ingin memberikan masakan yang terbaik untuk kamu ya, akhirnya ngerasa bisa kok jadinya gini, karena orang yang memberikan ikhlas ya, dan sudah tahu apa yang terbaik untuk kamu, namun karena kamu selalu intervensi, kamu selalu mengontrol keadaan ya, akhirnya dia bakal membiarkan kamu mengontrol. Dan ya, jawabannya adalah manusia tidak pernah bisa mengontrol kehidupannya sendiri, nggak akan pernah bisa. Kita bakal sakit. So ya, jawabannya adalah kesakitan. Dan saat kita ngeyel, keras kepala ya, semesta ya bakal, Tuhan atau orang yang ingin memberi sama kita bisa menyolek kita atau memberikan suatu karma ke kita yang membuat kita sadar, hey, sadar gitu ibaratnya, jangan tidur terus, bangun dari kenyataan ya, stop. Shh, kayak gitu. Itu yang aku rasain ya. Nine of Wands, Four of Cups, Seven of Swords. Ini memang energi entah kamu yang ditinggal nikah atau dia yang kamu tinggal nikah, memang memberatkan siapapun yang menjalani ini. Akhirnya kepo dengan apa yang dia pikirkan, dia jalani. Four of Swords atau siapapun memang pemikirannya cukup agak overthinking ataupun terobsesi. Di sini aku ngeliat. Berarti ya aku harus bilang ini Six of Swords too much. Ini berlebihan yang mengarahkan ke arah kesakitan ya, ke arah kecewaan. So sekarang semesta lagi pengen fokus untuk mengatur apa yang memang untuk kamu. So stop untuk intervensi, stop untuk mengatur, stop untuk memaksa keadaan ya, sih jalani aja sebaik-baiknya ya, karena kamu gak akan tahu apa yang terjadi loh kalau kamu gak membiarkan keadaan untuk mengalir dengan sendirinya. Temperance ya, karena yang kamu ikuti ataupun aku ikuti selama ini misalnya The Lovers adalah egoismenya kita, energi Gemini sekali keluar. Three of Cups dan Two of Swords. Oke. Seperti aku bilang, dan di pada materi ada King of Cups. Hati-hati Gemini ya, mungkin kamu saat ini sedang menipu diri sendiri ya, dengan keadaan seperti yang aku bilang tadi. So kamu bisa terjebak di energi yang justru membuat keadaan kamu memburuk. Ini bukan masalah apapun yang terjadi di masa depan, ini masalah apa yang kamu lakukan saat ini ya. Karena saat kamu udah moving on, bener-bener moving on ya, semua apapun yang untuk kamu bakal datang tanpa kamu minta, tanpa kamu seeking, tanpa kamu cari, tanpa kamu kontrol semuanya. So ya, ini untuk meyakinkan kamu, inilah real faith, inilah iman yang sebenarnya, yaitu percaya kalau semuanya bakal baik-baik aja. Gak perlu untuk ngintip, gak perlu kayak banyak tanya, gak perlu, ya sibuk dengan diri sendiri aja, dalam artian embrace diri sendiri ya.
kita lihat pesan semesta untuk kami menonton video ini, Gemini, ya. Sorry. Karena apa yang kulihat di sini ada orang baru untuk kamu, namun kamunya nutup keadaan, nutup energinya. Sih, jadi aku sendiri pun nggak begitu bisa ngelihat, namun ada, ya. Semesta, kamu di sini, Gemini, ada forgive someone, stop judging and start loving, dan ada embrace your inner divine goddess. Sih, kamu sendiri ngelihat dimana apapun yang udah terjadi, ya. Maafkanlah mereka yang udah melakukan ini semua. Kita nggak layak untuk menilai. Aku sendiri pun nggak layak untuk menilai ini baik ataupun buruk, ya. Karena baik versinya kita dan buruk versinya kita itu sangat berbeda dengan versinya Tuhan dan versi semesta, ya. So, seperti aku bilang, kuncinya hanya embrace your inner goddess, rangkul diri kamu yang terdalam, ya. Keluar kartunya. Jadi pesan semesta adalah belajar untuk mencintai diri sendiri, nggak perlu menilai baik buruk apapun yang udah terjadi masa depan, dan apapun yang terjadi masa sekarang, dia mikir apa, dia ngerasain apa, ibaratnya itu bukan urusannya kita. Kasarnya kayak gitu. Mau nggak mau maafkan siapapun yang udah melakukan ini sama kamu, ya. Dia melakukan itu juga karena karmanya kita sendiri, dalam artian kita mungkin punya karma untuk ditinggalkan dan disakiti. Kalau itu yang perlu kamu pahami, ya. Oke, that's it. I think that's all, ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana, ya. Jaga kesehatan. Bye bye. See you in the next video.